Jadi kenapa tidak pernah mendengar ada orang yang kikir 10 tahun, tahun ke-11 bukannya beli mobil tapi malah stroke? Apa tidak pernah mendengar seperti itu? Banyak seperti itu. Sampai ketika dia sakit keras itu keluarganya nggak ada yang mau dekat karena selama histori sehatnya itu payah orang ini. Ini diantara kita terjebak pada prasangka-prasangka tadi atau danun-danun tadi yang akhirnya sesuai ayat yang saya baca pertama, kita lalu merasa tidak cukup dengan Allah. Jenengan kalau pengen diberi kemudahan oleh Allah, menurut ayat tadi itu bertakwalah dan bersedekahlah, kan begitu. Karena yang terjadi pada hidup kita itu lalu tidak seperti itu, kita lalu mengambil narasi-narasi di luar ini ya, untuk meneguhkan diri kita atau membenar-benarkan diri kita. Maka lalu kita kemudian mengambil ungkapan-ungkapan yang lain, bahwa misalnya kalau sedekah banyak-banyak nanti jatuh miskin lo ya, begitu. Kalau sedekah itu ya jangan banyak-banyak lah, cukup dikit-dikit. Sedekah 20.000 ke kotak masjid kebanyakan itu, 2.000 aja. Itu pun kalau nggak ketiduran ya. Kan begitu. Kita lalu mengambil keterangan seperti ini. Kita lalu mengambil keterangan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, misal gitu ya. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Pada konteks sunnatullah tentu saja begitu kita paham. Tetapi dunia ini bekerja tidak melulu di konteks seperti itu. Allah bisa memberikan banyak jalan kepada orang itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gitu. Iya. Maka kita kemudian itu semakin jauh terseret kepada narasi-narasi yang sesungguhnya kalau bahasa Al-Quran, narasi-narasi itu tidak lebih dari dannun, prasangka. Kita lalu menjadi golongan yang panjang angan-angan, gitu. Panjang angan-angan. Kalau tiap bulan saya nabung segini, maka 10 tahun lagi akan begini. Gitu. Seolah-olah selalu begitu. Itu kita bela-belain dengan cara kikir segala macam. Masa bodoh terhadap keluarga, masa bodoh terhadap teman, dan sebagainya. Bahkan kita bela-belain dengan cara mengambil hal-hal yang subhat, bahkan haram. Dalam maksud itu, apakah benar terjadi seperti itu? Ya tentu saja, Gusti Allah itu maha memutuskan segala sesuatu. Jadi kenapa tidak pernah mendengar ada orang yang kikir 10 tahun, tahun ke-11 bukannya beli mobil tapi malah stroke? Apa tidak pernah mendengar seperti itu? Banyak seperti itu. Sampai ketika dia sakit keras itu keluarganya nggak ada yang mau dekat karena selama histori sehatnya itu payah orang ini. Ini diantara kita terjebak pada prasangka-prasangka tadi atau danun-danun tadi yang akhirnya sesuai ayat yang saya baca pertama, kita lalu merasa tidak cukup dengan Allah. Kita lalu mengambil narasi-narasi keterangan-keterangan lain yang itu justru menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi Al-Qur'an. Oke. Al-Qur'an sederhana bilang, ini mungkin buat yang muda-muda ini, sederhana bilang, kalau kalian belum mampu menikah, jaga dirimu. Kan begitu bahasa Al-Qur'an tuh. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yuniyahumullahu mim fadlih. Hendaklah engkau jaga kesucian dirimu jika engkau belum mampu menikah sampai Allah memberikanmu kemampuan. Kan begitu. Tapi praktek yang sering kita lakukan apa benar-benar berada di kotak seperti itu? Kan enggak. Kan enggak. Masih semester 5, semester 7. Secara matematis yakin ini belum waktunya saya menikah gitu ya. Tapi pacaran terus-terusan begini begitu. Nggak karu-karuan pacarannya gitu. Kayak begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Di-spill sama pacarnya, kapok tuh. Di-spill ya. Masahlan ternyata. Akhirnya di-spill nggak karu-karuan itu. Spill itu bikinan siapa coba? Hati-hati gitu teman-teman. Nah, terakhir saya ingin melengkapi sekalian dengan keterangan ini. Apa yang sekarang kita sangka sebagai sesuatu yang keren, sesuatu yang mantap, otoritatif gitu ya. Hati-hati.
Jika itu tidak berdasar hujjah Al-Quran dan Sunnah Nabi, serta kaul para ulama, dikhawatirkan itu cuma bisikan setan kepadamu. Jadi tidak melulu, jenengan hadir majelis gini dengan perasaan seneng ya. Seneng ya? Ya wis ngono ya, anggap seneng ya. Alhamdulillah. Begitulah Allah menanamkan rasa senang kepada kita, kepada pengajian. Tapi jangan salah. Orang yang senangannya itu mabuk, itu juga diberi rasa senang oleh Allah kepada mabuknya. Wakadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Begitulah Allah menanamkan rasa suka terhadap kebiasaan setiap golongan. Sing seneng adu ayam, ya seneng banget adu ayam, gitu. Sing seneng main gaplek karo duit kayak merasa telah membantu keamanan kampung, kan begitu. Iya tak? Sing seneng rebutan nasi Jumatan ya ngerasa bahwa ini nasi berkah, kan begitu. Begitu. Pokoknya semua orang itu dibikin senang kepada apapun, sekali lagi apapun, mau itu halal, mau itu haram. Apa yang digemarinya, dicenderunginya, disukainya, diintiminya, dibikin seperti itu. Dan itu tentu saja yang begitu-begitu, kalau itu sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan Al-Quran, tentu saja itu yang bisiki sampean itu setan. Tapi kalau itu selaras dengan syariat, maka itu karunia dari Allah. Jadi dengan senang majelis seperti ini, itu karunia dari Allah. Jadi kalau jenengan arep mangkat itu aras-arasan, itu setan itu jenenge. Dulu itu Abraha itu ya, di Al-Quran diabadikan Al-Quran ini. Abraha itu dibikin begitu sama setan itu, bahwa nggak bakal ada yang mengalahkan kamu harus hancurkan Ka'bah, begitu ya Abraha. Wa id zayyan, ini ayatnya, wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ingatlah ketika setan itu menjadikan indah perbuatan mereka. Ini dalam kurung konteksnya itu Abraha ya. Waqala, setan itu berkata, ini waqala la ghaliba lakumul yauma minan nas. Yakin enggak ada manusia yang bisa ngalahkan kamu sekarang. Itu kata setan kepada Abraha. Bahkan enggak cukup begitu, setan ngomong begini. Wa inni jarul lakum, dan aku benar-benar temanmu. Gitu. Iya begitu setan. Jadi jangan di Arab Jumatan itu ya kok ngosek loh 12 ya. Lalu temannya ada yang bilang, nah setan itu bisa benar-benar dalam bentuk jin, itu bisa bentuk manusia. Beneran itu. Ada ayatnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwas sayatina wal insi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwas sayatina minal jinni wal insi. Yaqulu ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Itu ayatnya. Begitulah kami ciptakan pada tiap nabi itu musuh-musuh dari golongan setan, yang mereka itu terdiri dari jin dan manusia. Wesmin nanti ajamin jam 12:15 berangkat Jumatan. Nah, itu saya ngomong gitu, itu walaupun sahlan itu minus ayat. Oke. Gak apa-apa dek kalau cuman kayak gini asal nggak gitu ya. itu setan yang wujudnya ya iso A, iso B, iso C ya. Wis bener sampean randuwe pacar wis bener. Itu bagian dari karunia Gusti Allah sama panjenengan tuh. Begitu ya. Jadi saya kira ini keterangan yang cukup lah. Kesimpulan yang mungkin kita bisa pegang sekarang begini. Mari kita pelan-pelan senantiasa berusaha untuk ingat kalau kita ngerasa gonjang-ganjing atas realitas hidup gitu ya, apa gitu ya. Maka gonjang-ganjingnya itu pasti disebabkan karena kita tidak lagi bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja maksud saya dengan hal tadi itu kita tetap membutuhkan hasanah ilmu kontemporer lah. Jangan dikira saya juga paham lah tentang hermeneutik, tentang Fazlur Rahman, tentang siapa gitu loh ya. Saya paham itu. Kita butuh hal-hal seperti itu. Tapi sebagai mukmin hendaknya kita paham hal-hal seperti ini supaya kalaupun kita lagi agak rapuh gitu, rapuhnya ini nggak banget-banget gitu loh, karena bisa bertawajuh kembali. Kalaupun butuh healing ya healing biasa lah gitu. Nggak usah healing yang banget-banget itu ya.
Oke teman-teman, saya kira itu semoga ada manfaatnya khususnya buat diri saya dan buat panjenengan semua. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.